Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Good morning student. How are you today? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku kelas 9 yang aku sayangi, mari kita awali belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa anak-anak, kita masih dalam pelaksanaan tatap muka terbatas. Nah, yang mana kalian juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yakni 5M. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Yang kedua, tetap memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Dan ditambah dengan 1D, yakni berdoa. Baiklah anak-anak, bertemu dengan Bu Uswatun kembali. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar di lesson 2, di pelajaran yang kedua. Dibuka bukunya, dilihat. Nah, hari ini Bu Us akan menerangkan mulai dari activity 1 sampai dengan activity 12. Nah, yang mana di minggu depan kita akan menghabiskan materi di lesson 2. Kemudian nanti di awal bulan depan insya Allah akan ada mid semester. Nah, baiklah anak-anak, dibuka bukunya di halaman 32. Nah, pada halaman tersebut, nah itu ada lesson 2, why not explore more. Nah, kemudian let's get ready. Nah, itu ada gambar teh dan kalian harus tahu, have you ever made it by your own? Dapatkah kamu membuatnya sendiri? Do you know how to make it? Bagaimana cara membuatnya? If you don't know how to make it this drink, what will you do? Jika kamu tidak tahu cara membuatnya, bagaimana kamu membuatnya, mencari tahunya? Nah, apa yang kamu lakukan? Do you think it is important to read the instruction of making something? Apakah kamu berpikir penting untuk membaca instruksi membuat sesuatu? Mengapa? Are you familiar with this drink? Nah, apakah kamu familiar itu mengetahui ya, terkenal dengan minuman ini? Do you know its name? Apakah kamu tahu namanya? Nah, itu yang akan dipelajari di lesson 2. Oke. On the activity 1, di activity 1, to understand the next recipe, match the action verb with the translation. Untuk memahami resep ini, jodohkan kata kerja, perintah, dan terjemahannya. Add, yang mana add? Boil, yang mana? Brew, combine, pour, stir. Nah, di mana artinya ada tambahkan, didihkan, tuangkan, mencampur dengan air panas, aduk, gabungkan ya, dikerjakan. Tentunya sudah ya, bagi yang sudah mengumpulkan good job, yang belum mengumpulkan dikumpulkan. Activity 1. Next, activity 2, answer the following question. Jawablah beberapa pertanyaan berikut. What is the text about? Ini mengacu pada activity 1, pada kegiatan di activity 1, yakni membuat itu ya, beberapa kopi telur ya, membuat kopi telur itu. Nah, lalu kemudian number 1 pertanyaannya, what is the text about? Teks tersebut tentang apa? Nah, resep apa gitu. Nah, yang kedua, what do you need to make this drink? Apa yang kamu butuhkan untuk membuatnya? Mungkin ada sendok, bahasa Inggrisnya apa? Spoon ya. Kemudian air, gelas, dan seterusnya. How many eggs do you need to make it? Berapa telur yang kamu butuhkan? Dilihat di bahan-bahannya. Kemudian di apa itu? Di tugas di teks 1 tadi. Number 3, how many eggs do you to make it? Number 3 ya. Number 4, why do you use vanilla extra? Mengapa kamu menggunakan extra vanilla? Nah,
Yang kelima, to make it less sweet, what should you do? Untuk membuatnya lebih manis, apa yang kamu lakukan? Number 6, if we want to make 2 cups of kopi telur, how much brewed coffee do you need? Jika kamu ingin membuat 2 cangkir kopi telur, bagaimana kamu brew tadi dicari titik-titik kopi yang kamu butuhkan. Nah, dicari apa tadi brew ada di atas, activity 1. When do you have to add the coffee? Kapan kamu menambahkan kopinya? Ada di langkah-langkahnya. Nah, itu activity 2. Next, activity 3. Pay attention to the structure of the procedural text from the previous recipe. Perhatikan struktur dan dari teks prosedur dari resep sebelumnya. Berarti mengacu lagi di activity 1, di aktivitas 1. Nah, di sana ada goal. Apa itu goal? Tujuan. Ingredients. Apa itu ingredients? Bahan-bahan. Nah, ada kopi, ada telur dan seterusnya. Stage. Ada langkah-langkah stage. Remember that. Nah, kemarin yang bertanya activity 3 diapakan, Bu? Cukup diterjemahkan. Jadi kamu tahu artinya. Goal itu apa? Ingredients apa? Stage apa? Stages ya. Next, remember that. Harus diingat bahwa aim or goal, aim tujuan sama dengan goal juga tujuan. This part tells what will be made or done. Nah, bagian ini menceritakan apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu buat. Nah, seperti itu. Tujuannya apa? Lalu materials itu adalah bahan-bahan sama dengan ingredients. This part is a list of what is needed. Bagian ini adalah daftar apa yang dibutuhkan. And next, steps atau stages. Step ini, this part explain what needs to be done. Langkah-langkah yang menerangkan apa yang kamu kerjakan. And then, as procedure usually use imperative or action verb like add, pour, mix, etc. Sebuah teks prosedur biasanya menggunakan imperatif, perintah or action verb atau kata kerja like seperti add, tambahkan, pour, campurkan, mix juga campurkan, pour, tuangkan ya, etc. dan sebagainya. Itu activity 3, kamu hanya menerjemahkan. Terima kasih yang sudah mengumpulkan, good job. And next, activity 4, look at the following recipe and label it. Parts with the words in the box. Perhatikan resep berikut dan labeli setiap kegiatannya dengan kata-kata yang tersedia. Nah, di situ ada, kemarin ada yang bertanya di activity ini. Apa pertanyaannya? Bu, itu di dalam kotak jumlah kata-kata atau kalimatnya ada 8, sementara yang dibutuhkan cuma 7. Berarti ada satu bagian yang tidak digunakan. Oke, everybody, look at activity 4 on the page 37. 37 ya, 37. Nah, number 1, fruit salad. Number 2, fruit salad itu apanya? Yuk, terus kemudian number 2 itu apanya? Mulai dari itu ya. Number 3 apanya? Number 4 apa? Number 5 apa? 6 apa? 7, 7 apa ya? Nah, itu ada equipment or tool, material or ingredients, time connectivities, goal or aim, portion, verbal instruction, ingredients or material, step or method ya, dicari. Activity 4. The next, activity 5, look at these pictures carefully and answer the question. Ini minggu kemarin ya.
minggu sebelumnya. Perhatikan gambar-gambar berikut dan coba jawab pertanyaannya. Nah, silahkan diperhatikan, ada gambar sebuah roti atau sebuah kue, lalu ada jus apokat. Pertanyaan di sekelilingnya silahkan dikerjakan. Mulai dari have you ever seen much kind of food? Apakah kamu pernah melihat makanan ini? If yes, what do you call it? Jika iya, kamu memanggilnya apa? Have you ever eaten that kind of cake? Nah, apakah kamu pernah memakan roti seperti ini? Dan seterusnya sampai dengan jus apokat. Itu activity 5. And the next on the page 39, activity 6 ya. Read the following two recipes to compare carefully. Bacalah kedua teks resep berikut untuk dibandingkan dengan seksama. Jadi setelah tadi kamu menjawab soal di activity 5, aktivitas 5, nah sekarang di aktivitas 6 ini kamu disuruh membandingkan. Jadi ada kue, ada jus apokat. Itu ada how to make a cupcake, namanya cupcake. How to make avocado smoothie. Nah, bagaimana cara membuat smoothies apokat ya? Ada ingredients, ada stage. Nah, itu activity 6 disuruh membaca dan memperhatikan. Nah, tidak perlu diterjemahkan. Tapi kalau kamu ingin menerjemahkan juga tidak apa-apa. Next, activity 7. Read the two recipes again and complete the tables. Bacalah kembali kedua resep sebelumnya dan lengkapi tabel di bawah ini. Dari activity 6 dipindahkan ke activity 7. Nah, yang mana di tabel number komponen itu bagian-bagiannya, cupcake, avocado smoothies. Nah, goal tujuannya apa? Materials, bahan-bahannya apa? Number 3, steps, langkah-langkahnya apa? Lalu dimasukkan ke dalam tabel. Kalau bukunya tidak cukup, boleh bukunya dari potret di landscape ya, dimiringkan. Oke. Next, activity 8. Nah, ini tugas yang kemarin juga. Let's compare those two recipes by giving a tick in the right column if you agree or disagree. Jika kamu setuju, centang di kolom setuju atau agree. Jika kamu tidak setuju, maka silahkan dicentang di disagree. Nah, itu ada contoh nomor 1, number 1 sebagai contoh. Description, deskripsinya. The two texts tell us how to make something. Dua teks tersebut menceritakan kepada kita bagaimana cara membuat sesuatu. Setuju nggak? Jelas, agree ya, setuju. Tuh, until 8, dilihat number 2. What text tell us about the procedure of making something? Kedua teks tersebut menceritakan tentang prosedur ya, sama prosedur untuk membuat sesuatu. Setuju ndak? Nah, nanti dicentang di bagian yang mana, yang setuju, yang tidak setuju, dia tidak setuju. Number 3, text 1 tell us about the procedure of making certain food. Text 2 does not. Teks pertama menceritakan kepada kita tentang langkah-langkah membuat makanan tertentu, sedangkan teks 2 tidak. Number 4, both recipe use the same materials. Kedua resep tersebut menggunakan bahan yang sama. Setuju enggak? Nah, number 5, we need more tool in making a cupcake than making avocado smoothies. Kita memerlukan alat-alat yang lebih dalam membuat cupcake daripada membuat smoothies avokat ya. Next, number 6, making a cupcake and avocado smoothies use electric appliances. Nah, membuat cupcake dan jus apokat menggunakan alat-alat listrik.
To make avocado juice needs longer time than make cupcake. Untuk membuat jus alpukat membutuhkan waktu yang lebih lama daripada cupcake. Nah, kamu setuju nggak yang itu? Silahkan dicentang nanti ya. The last number 8, making a cupcake is more complicated than making avocado juice. Membuat cupcake lebih ribet. Complicated itu sama dengan ribet ya, lebih spesifik, lebih apa istilahnya ya, daripada membuat jus alpukat. Setuju enggak? Silahkan dikerjakan halaman 41 page 41 activity 8. Nah, bagi yang sudah sampai 9 kemarin. Nah, the next activity 9, read the following recipe and the chart below. Bacalah resep berikut dan grafik berikut. Nah, setelah pernyataan activity 7, 8, sekarang di 9. How to make no cook play dough. Play dough ya. Bagaimana cara membuat tanpa memasak ini ya. Nah, silahkan itu dilihat. Jika kamu ingin menerjemahkan boleh, nanti ada nilai plus. Kalau tidak juga tidak masalah. Sunnah hukumnya dari 9 ini ya. How to make no cook play dough. Goal, ingredients, stages ya. Nah, silahkan dilihat ya. Play dough itu apa? Dicari. Langkah-langkahnya ada goal, ada ingredients, ada stagesnya. Itu di activity 9. On the next, activity 10 ya, nomor 9 kan sunnah. Ini nomor 10 wajib dikerjakan. Answer the question based on the text above. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Teks di activity 9, teks di activity 9. Dilihat. Number 1, what is the title of the text? Apa judul teks tersebut? Yang kedua, what is the first things to prepare? Apa yang pertama kali dilakukan untuk mempersiapkan? Number 3, how many kinds of ingredients are needed to make it? Bagaimana berapa banyak bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya? How many steps are mentioned? Number 4, berapa banyak langkah-langkah yang disebutkan? Number 5, what do you think we should do if the dough is too wet? Apa yang kamu lakukan jika itu dough itu ya is too wet, terlalu basah? Silahkan dikerjakan berdasarkan teks di activity 9 tugas hari ini ya. How many ingredients do we need to make more play dough? Complete the table below. Berapa banyak bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat lebih banyak play dough? Nah, lengkapi tabel di bawah ini. The ingredients 1 portion, 5 portion, 7 portion. Nah, kalau membuatnya 1 porsi sudah ada itu contohnya. Kalau membuatnya 5 porsi, nah silahkan dihitung ya. Matematikanya dipakai, plain for-nya berapa, sats berapa, oil berapa, cool water berapa, liquid food coloring berapa. On the page 43, activity 10. Tugas hari ini sampai dengan nanti activity 12. Activity 11, now read another recipe about how to make play dough. Sekarang perhatikan resep lain untuk membuat play dough. Nah, best homemade play dough recipe. Nah, itu ya kalau seperti lilin play dough itu ya. Nah, silahkan disimak activity 11. Nah, baru di activity 11 ini kalian terjemahkan. Kalau tadi di activity 9, di activity 9 itu sunnah, boleh mengerjakan, boleh diterjemahkan, boleh tidak. Tapi activity 11, activity 11 wajib diterjemahkan. Mulai dari ingredient, stages, dan seterusnya. And the last, dan di activity 12 ya untuk hari ini, complete the graph below based on the previous text. Lengkapi grafik di bawah ini berdasarkan teks sebelumnya. Jadi ada 2 teks yang 11 ya, mengacu di teks 11. Goal, tujuannya apa, ingredientsnya apa, stagesnya apa. Itu di activity 12. Dilihat sama dengan activity 9, cuma beda judul, tinggal memindah-mindahkan saja.
Sorry, masih ada activity lagi di activity 13 sampai activity 13. Answer the following questions. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ini berdasarkan teks di atas, teks activity 11. What is the title of the text? Apa judul teksnya? Number 2, what is the first thing to prepare? Apa yang pertama kamu siapkan? Bahan yang disiapkan. Number 3, how many kinds of ingredients are needed to make it? Berapa banyak atau berapa macam banyaknya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya. Number 4, how many methods are mentioned? Berapa cara yang disebutkan. Number 5, do we need to cook the play dough? Apakah kita perlu memasak play dough-nya? And next, complete the table below to make more play dough. Sama dengan tadi yang di halaman 43 activity 10 ya. Jadi the ingredients, kalau membuat satu porsi itu sudah ada 4 porsi berapa, 8 porsi berapa. Silahkan dikerjakan sampai dengan halaman 46. Jadi hari ini mengerjakan activity 10, activity 11, 12, 13 ya. Dikumpulkan di link yang sudah ada di tugasnya Bu Uswatun ya. Oke, sampai di sini pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika belum paham silahkan japri Bu Uswatun dengan menyertakan nama dan kelas ya. Selamat mengerjakan, good luck, semoga berhasil. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.